Ayat ulama al-afadil, selanjutnya kalimah minal ulama yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Ahmad Zainuddin, pengasuh pimpinan Pondok Pesantren Al-Husna Cikampek. Beliau akan menyampaikan muhasabah, muhasabah awal tahun 2021 ini bagi kita umat dan juga bagi para pemimpin kaum muslim yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau sebagaimana banyak video beliau yang viral, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi beliau dan juga menjaga kesehatan beliau. Baik, para ulama yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita akan dengarkan kalimah minal ulama yang pertama. Silakan kepada Kiai Ahmad Zainuddin untuk menyalakan mikrofonnya. Mangga Al-Mukarram, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Para alim, para ulama, para mustami'in sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan ini mohon doakan Al-Fakir agar bisa menjadi muhibbin para ulama, penerus para ulama akhirat, ulama salafus saleh min jumlati ahli sunnati wal jamaah, amin ya rabbal alamin. Para mustami'in sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap diri memandang, melihat, mempelajari muhasabah dari perjalanan yang sudah dilalui untuk menyongsong hari esok yang lebih baik, lebih soleh. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat atas perbuatan kalian. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah di hari ke-17 tahun 2021 ini tidak ada salahnya kita untuk melakukan muhasabah, yang ideal sih memang di hari akhir ya, tahun 2020, tapi gak apa-apa, yang penting adalah hikmahnya. Mudah-mudahan segala kebaikan kita atas pertolongan Allah dan inayahnya serta ridhonya, qudrat dan irodatnya yang baik-baik bisa kita pertahankan di tahun 2021 ini. Sebaliknya apa yang buruk ya, yang tidak berguna, apalagi dari dosa dan maksiat, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah di tahun ini kita dapat taufik serta hidayahnya agar bisa meninggalkan itu semua, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang muhasabah diri tentu tidak sebatas individu ya. Karena kita di dalam Islam ini merupakan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Maka kita pun harus melakukan muhasabah kolektif,
muhasabah jam'iyah di skup setelah kita muhasabah nafsi. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita mengalami ya di tahun 2020 berbagai persoalan yang cukup rumit ya, dari mulai rongrongan keutuhan bangsa ini yang dihuni oleh mayoritas penduduk Muslim, kemudian gerakan yang masif memecah belah umat Islam, penistaan agama dalam hal ini kepada agama Islam khususnya, kriminalisasi para ulama, persekusi dakwah, dan yang terakhir, Masya Allah, begitu dihinakannya ulama kita, Habib kita, Habib Rizik, rahimahullah. Bukan cuma sebagai ulama biasa, tapi beliau juga sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW yang hari ini kita semua tahu di penjara dengan pasal tentang kerumunan, sementara kita melihat banyak orang melakukan kerumunan tapi selalu diperlakukan berbeda. Yang lain bisa lolos, bisa lepas, bisa dimaafkan, sementara untuk beliau tidak ada kata maaf, seolah-olah begitu. Bukan cuma itu, FPI yang dulu diizinkan dan sudah kelihatan nampak kerjasamanya dalam rangka menjaga umat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan di gerakan sosialnya yang di tempat-tempat bencana segala macam, tiba-tiba di penghujung 2020 dinyatakan sebagai ormas teroris dan terlarang, Masya Allah, menyusul sebelumnya Hizbut Tahrir. Bukan cuma itu, kaum muslimin muslimat, ormasnya pun kemudian dibubarkan, pesantrennya dibubarkan dengan pasal katanya penyerobatan lahan negara, sementara kita tahu yang dimanfaatkan oleh Habib Rizik untuk mendidik umat ya dalam bentuk pesantren hanya kurang lebih 31 hektar, sementara 29 Taipan ya, pengusaha Cina, Tiongkok yang menguasai lahan di luar Pulau Jawa dengan luas melebihi dari separuh Pulau Jawa, itu sudah berjalan puluhan tahun, tidak ada yang mengusik mereka dan seterusnya. Bukan cuma itu, kita juga Masya Allah prihatin dengan dibunuh dan dibantainya 6 orang aktivis ya, saudara kita dari Front Pembela Islam. Bukan cuma itu, rupanya mereka tidak puas juga, rekening daripada FPI juga dibekukan, entah uangnya raib kemana dan segala macam. Nah, melihat fakta ini semua, kaum muslimin muslimat malu kalau kita tidak angkat bicara, malu kita di hadapan Allah, akan berhujah apa nanti dalam rangka membuktikan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mau bilang iman apa kita ini kalau tidak angkat bicara tentang persoalan ini. Dan masih banyak yang lain-lain merupakan problem melilit umat di tahun 2020 kemarin itu. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, kita sebagai umat Islam telah dididik ya, ditanamkan sebuah prinsip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ar-Rum ayat 41. Ternyata berbagai krisis, berbagai problematika umat itu ternyata ada di antaranya terjadi karena ada andil kesalahan manusia. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahrul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan bahwa bahrul fasadu fil barri wal bahr itu bisababil ma'asi allati yaqtarifuhal bashar. Jadi itu sebab maksiat yang dilakukan oleh manusia. Liyusibahum bi'uqubati ba'di a'malihim allati amiluha fid dunya. Allah timpahkan kepada mereka sebagai persekot ya atas sebagian dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia. Tujuannya kata Allah
kayatubu ilallahi subhanahu wa yarji'u 'anil ma'asi, supaya mereka bertobat kepada Allah, meninggalkan maksiat, sehingga fatasluha ahwaluhum wa tastaqima umurhum, sehingga kemudian keadaan mereka menjadi baik, urusan-urusan mereka menjadi lurus kembali. Nah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bicara tentang maksiat sekecil apapun pasti akan berdampak jadi problem. Gitu. Apalagi maksiat yang besar. Dan kalau kita bicara tentang maksiat yang besar itu adalah syirik kepada Allah. Dan kalau kita bicara tentang syirik yang paling besar sesungguhnya adalah dengan tidak diterapkannya syariat Islam dalam kehidupan. Itu merupakan syirik yang paling besar yang Masya Allah kita semua memaklumi bahwa semenjak Indonesia merdeka ini belum pernah setengah hari pun menerapkan syariat Islam. Ya, dalam arti yang kafah. Masih tetap menggunakan hukum Belanda. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan melalui forum yang mulia ini, para ulama nanti bisa merujuk kembali, memutolaah daripada kitab-kitab tafsir dan disampaikan kepada umat bahwa sesungguhnya sistem yang sedang berjalan hari ini, sistem sekuler, merupakan konsekuensi dari diterapkannya politik demokrasi, itu adalah sebuah keniscayaan. Syariat Islam dibuang, diganti dengan hukum buatan manusia. Ingat, itu adalah syirik paling besar. Padahal syirik kecil saja pun sudah merupakan dosa yang paling besar. Maka yang dimaksud dengan kayatubu ilallah wa yarji'u 'anil ma'asi itu maksudnya adalah agar manusia mencampakkan hukum jahiliyah buatan manusia itu menuju kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik ya. Seperti ajakan dari, saya sih mengatakannya dia manusia berwujud iblis berwujud manusia ya. Orang yang ada di kekuasaan sana yang kemarin menyeru, wahai umat Islam, bergeserlah kalian dari ayat kitab suci menuju ayat konstitusi. Ini saya katakan berani saya bilang bahwa dia adalah Dajjal, iblis dalam wujud manusia. Kenapa? Karena seruannya bertentangan dengan seruan Allah, seruannya bertentangan dengan seruan para nabi dan rasul, di mana para nabi dan rasul mengajak manusia untuk meninggalkan hukum jahiliyah menuju ke ayat suci, kitab suci. Ini dibalik. Umat Islam diserukan agar meninggalkan ayat kitab suci menuju kepada ayat konstitusi. Na'udzubillah min dzalik. Ini nggak boleh dianggap hal kecil oleh para ulama. Perkara ini adalah perkara serius. Baik, kemudian kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya adalah bagi kita merupakan prinsip harga mati lah ya. Kunci untuk lepas dari segala kesempitan hidup tidak lain adalah dengan menyadari tentang kewajiban kembali kepada aturan Islam, yakni syariat Islam yang kafah. Hanya masalahnya syariat Islam yang kafah itu mustahil bisa ditegakkan dalam sistem demokrasi, dalam sistem apapun. Dia hanya bisa jalan dalam sistem satu institusi negara yang legal, nas hadisnya jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, yakni dalam naungan Daulah Khilafah Rasyidah ala minhaji nubuwah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi jika selalu kita mengingatkan kepada umat, solusi problem ini adalah tunggal, kembali kepada syariah Islam yang kafah. Dan syariat Islam kafah mustahil bisa tegak dalam konstitusi di luar khilafah Islamiyah, itu adalah fakta. Jadi jangan ada orang mengatakan ujung-ujungnya pasti syariah, ujung-ujungnya pasti khilafah. Saya bisa mengatakan, kalau kita sebagai muslim tidak mengajak kembali kepada syariah, lantas untuk apa jadi muslim? Dan mau dengan solusi apa kalau bukan dengan syariat Islam? Lantas kemudian harus dengan khilafah. Karena apa? Karena tidak ada yang lain. Dalam sistem apapun silahkan di dunia ini, syariat Islam dalam sistem apa syariat Islam itu bisa tegak secara utuh. Padahal tuntutan untuk kita berislam kafah itu adalah nyata adanya. Kita tidak boleh mengambil syariat Islam hanya berapa persen, sebagian diambil kemudian yang lainnya dicampakkan. Baik, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja barangkali yang ingin Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk tambah meneguhkan keyakinan dan keimanan kami terhadap ayat dan hadis Nabi, dan semoga apa yang saya sampaikan ini, Al-Fakir sampaikan ini juga bermanfaat untuk kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Sekali lagi mohon doa dari para alim ulama, doakan Al-Fakir agar bisa menjadi muhibbin dan penerus para ulama akhirat, ulama salafus saleh min jumlati ahli sunnati wal jamaah. Terima kasih dan mohon maaf. Adani Allah wa ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Ila al-alim al-fadil Kiai Ahmad Zainuddin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Husna Cikampek. Nafa'anallahu bi ulumi, amin ya rabbal alamin. Dan beliau senantiasa diberikan kesehatan walaupun masih pandemi, kadang-kadang beliau panggilan keluarnya masih banyak ya. Nah ini, tapi beliau sudah mengurangi sekarang ini katanya untuk protokol kesehatan. Sebagai closing kalimah minal ulama dari awal ke akhir, kita akan dengarkan kalimah minal ulama intiha minal alim Kiai Ahmad Zainuddin, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati Allah, mohon izin kepada para ulama untuk menyampaikan materi berikutnya terkait dengan sistem demokrasi meniscayakan lahirnya para pemimpin zalim, korup, ya, lebih mengutamakan cukong oligarki daripada mengurus rakyat sendiri dan seterusnya. Sebelum bicara tentang apa itu demokrasi, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh orang yang hari ini nyemplung di demokrasi. Dulu pernah bilang, naudzubillah ya, kata-katanya terlalu kasar sih. Malaikat sekalipun katanya kalau masuk ke demokrasi itu akan menjadi iblis, dan Masya Allah, nggak pantas sekali. Dan hari ini dia yang kemarin membubarkan FPI. Kemudian ada lagi, kalau ini Mahfud MD yang bilang bahwa 92% calon kepala daerah itu dibiayai oleh cukong. 92%. Dia menyampaikan itu hari Jumat tanggal 11 September 2020 jam 19.36 WIB. Nah, kalau pilkada didukung oleh 92% para cukong, para konglomerat, maka apakah mungkin berbeda pilpres? Ini pertanyaan. Nah, karena di belakangnya adalah para cukong, maka lahirlah kemudian tadi kebijakan-kebijakan dari penguasa itu yang tidak berpihak kepada rakyat. Ya. Tampillah para penguasa yang saya katakan tadi ya, zalim. Zalim itu apa? Wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim itu apa? Kalau Al-Quran sih mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Jadi sudah mencampakkan aja hukum Allah Ta'ala demi mengikuti syahwatnya cukong, maka dia tinggalkan perintah Allah Ta'ala. Itu manusia-manusia zalim. Kemudian korup, ya, korupsi. Cuma narasinya Masya Allah ya, apa yang terjadi merugikan masyarakat, membangkrutkan negara itu korupsi, tapi narasi yang dibangun oleh mereka adalah tidak jauh dari sekitar radikalisme, ya. Bahkan terorisme yang itu dipaksakan, dinisbatkan kepada para ulama Islam yang istiqomah memperjuangkan syariah Islam, lebih-lebih menegakkan perjuangan menegakkan khilafah. Lupa sampai ke duit COVID pun kemarin dikorup juga itu, ya. Dan bahkan Masya Allah ya, banyak sumber menyebutkan uang COVID yang kemarin dikorup
oleh pejabat negara itu ngalir juga ke anaknya Bapak Lurah yang nyalon pilkada, Masya Allah. Tapi memang beritanya langsung lenyap. Semacam inilah kalau politik demokrasi terus diikuti. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya akan menggambarkan, memanfaatkan waktu ya. Demokrasi saat ini memang telah menjelma menjadi sebuah sistem politik yang paling banyak diikuti di negeri-negeri kaum muslimin hari ini itu. Dan itu sebuah keprihatinan buat kita. Sistem khilafah justru disembunyikan serapat mungkin sampai banyak umat Islam yang tidak tahu tentang khilafah, lebih akrab dengan demokrasi. Kemudian demokrasi juga dianggap memberi peluang terpilihnya pemimpin-pemimpin baik yang berpihak kepada kepentingan Islam dan kaum muslimin. Saya teringat di IPAN 2019 kemarin itu ya. Masya Allah, antara mereka kan bilangnya kubu cebong sama kubu kampret ya. Wah, berantem itu. Na'udzubillah min dzalik. Kita selalu mengingatkan, udah jangan ikut ke kampret, jangan ikut ke cebong, karena kita punya jalan sendiri yaitu khilafah. Tapi banyak orang yang mengatakan karena khilafah masih belum jelas katanya, jadi ngilu hulawai nudumuk nu jelas seperti itu. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya katanya sambil nunggu khilafah ikut dulu demokrasi, ada yang nyebong, ada yang ngampret. Dan apa yang terjadi ketika hari ini, Masya Allah, di bawah sampai duit recehan pun berebut, ibu-ibu pun demi mendukung jagoannya ya, sampai rela menjual cincin, menjual kalungnya segala macam. Tapi setelah kemudian keputusan siapa pemenangnya, Masya Allah, gigit jari. Dan pada hari ini orang mengatakan, bukan saya ya, saya sih cuma bilang aja, sekarang kubu kampret sama cebong sudah bersatu lagi. Tinggal para pengikutnya apakah mau berpikir jadi sebuah pelajaran berharga dari yang kemarin sehingga tahun 2024 telak membuat keputusan tidak akan lagi terjerumus dalam tipu muslihat demokrasi. Kita akan mengambil jalur yang sesungguhnya diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu khilafah. Ataukah justru kita akan melakukan kebodohan lagi yang berulang-ulang. Nah, forum mudzakarah ulama inilah yang akan memberikan arahan gitu ya, pencerahan bahwa keledai saja pun insya Allah dia akan kapok terjerumus ke jurang yang sama. Masa kita manusia, apalagi mohon maaf punten ya, yang di masyarakat sudah dilabeli sebagai ulama gitu, malah terperosok lagi gitu ya. Maka masa kita rela memposisikan diri lebih hina, lebih bodoh daripada keledai. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demokrasi itu kalau tadi menistayakan lahirnya para pemimpin yang berpihak kepada kepentingan pemodal, oligarki segala macam, karena memang waktu dia nyalon modalnya dari situ, dan modal itu nggak gratis, ada MOU-nya, ada janji-janjinya. Sedangkan rakyat, kalau pemimpin yang sudah terpilih bisa ngomong begini, rakyat nggak usah menuntut apa-apa dari saya, terpilih, baik itu terpilihnya cara apa, pokoknya judulnya udah terpilih lah gitu. Kenapa? Karena rakyat semua sudah dibayar 50.000 rata-rata itu di serangan fajar itu. Hutang budi saya bukan kepada rakyat, tetapi kepada yang memodali saya waktu pencalonan. Kurang lebih gambarnya seperti itulah kalau dari sisi fakta. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demokrasi, kalau di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadim Zalum itu, beliau mengatakan ad-demokratiyah nidhamu kufrin. Demokrasi itu adalah sistem kufur.
ya harumu akhduha, haram umat Islam mengambilnya. Wa tatbikuha, menerapkannya. Wa da'watuha, dan mendakwahkannya, menyerukannya, itu haram. Nah, oleh karena itu maka jangan berharap umat Islam itu ingin memperjuangkan syariat Islam dengan demokrasi, karena sistemnya sudah sistem kufur, haram diambil, haram diterapkan, haram didakwahkan. Kalau itu terjadi dipaksakan, maka ibaratnya seperti orang ngepel masjid dengan air kencing, itu mah atau apa ya, membangun masjid tapi dengan uang hasil jinah, itu nggak terbayangkan deh para kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sedikit akan menggambarkan demokrasi itu siapa? Demokrasi itu adalah ternyata produk akal manusia. Ya, kalau dilihat dari sejarahnya, demokrasi lahir dari akidah pemisahan agama dari kehidupan atau yang disebut sekuler. Akidah ini merupakan jalan tengah yang tidak tegas, yang lahir dari pergolakan antara para raja dan kaisar di Eropa dan Rusia pada zaman itu. Maka akidah ini merupakan pengarahan atau pemikiran yang diemban dari orang kafir. Padahal kita di dalam banyak ayat ataupun hadis dilarang kita ini mengikuti manhaj atau thariqahnya orang kafir. Tasabuh aja nggak boleh, apalagi mengikuti sistemnya. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi, itu satu di antara ayatnya. Atau hadis Nabi yang mengatakan nanti umat akan mengikuti langkah-langkah orang terdahulu sampai ke lubang biawak pun mereka masuk. Sampai kemudian sahabat bertanya, apakah mereka Yahudi atau Nasrani ya Rasulullah? Terus Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, dan demokrasi itu adalah terjadi di orang Nasrani waktu itu. Jadi mentasabuh aja sampai Nabi mengancamnya dengan hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya. Ini apalagi sampai memakai, mengambil gitu. Bahkan menganggap nggak ada jalan lain kalau tidak dengan demokrasi ini. Sekarang kita harus pakai ini. Terus dibumbui, namanya juga ulama, ya. Banyak ilmunya. Cuma kalau tersesat kan ulama paling banyak juga pengikutnya dalam hal kesesatan. Menggunakanlah dalil darurat. Terus ditafsirkan sesuka dia. Padahal mestinya kan kembali ke kitab ulama-ulama dulu ya. Kasbah wa nadhair segala macam. Apa itu yang disebut darurat. Atau kembali ke kitab Mabadi Awaliyah misalnya. Apa yang disebut darurat segala macam. Tapi sekarang ini enggak. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan demikian demokrasi adalah buah akal manusia, ya. Demokrasi itu sistem kufur yang bertentangan dengan Islam. Ya, sangat-sangat bertentangan dengan Islam. Di antaranya adalah tadi akidah sekuler ya, yang memisahkan agama dari kehidupan itu sebagai satu konsekuensi paham demokrasi. Akhirnya apa? Akhirnya begini, agama bukan dihapus sama sekali ya, tidak. Cuma manusia menafikan peran agama dalam mengatur kehidupan, khususnya dalam konteks bernegara. Gitu. Jadi dihapus sama sekali sih seperti orang komunis enggak. Demokrasi itu dia tetap mengakui ada agama tidak boleh dilenyapkan. Cuma kemudian agama hanya dikerangkeng dan hanya diambil bab wudunya saja, bab sholatnya saja. Ekonomi, politik, bernegaranya jangan pakai agama. Serahkan kepada akal manusia. Lantas, mas sama dengan begini para jamaah rahimakumullah. Istilahnya kalau komunis tuh kafirnya kafir belegedegan gitu. Kalau si demokrasi ini, dia seolah-olah iya, kalaupun kafir, jangan kafir teman-teman lah gitu. Padahal sebenarnya urusan akidah mah mau kafir sedikit atau kafir banyak juga sama halnya dengan begini. Menolak satu hukum di Al-Quran, itu apa bedanya dengan menolak seluruh hukum Al-Quran? Kan sama-sama kufur. Gitu. Mengingkari seorang nabi, itu kan hukumnya mengingkari keseluruhan dari para nabi.
Mengingkari salah satu kitab suci samawi yang dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya diingkari. Maka itu artinya apa? Kufur dengan seluruh kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Jadi istilahnya teh yang kafir tapi ulah kafir teuing gitu. Padahal secara hukum mah sarua-ruha keneh gitu. Nah itu karena apa? Mengklaim ada agama tapi agama ditolak, jangan dilibatkan dalam pengaturan kehidupan khususnya dalam bernegara. Konsekuensinya ketika agama dibuang dari kancah kehidupan pengaturan, akhirnya manusialah yang diberikan wewenang untuk membuat hukum sendiri, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Di Indonesia ini kenapa sih ya? Harusnya kan para ulama, mohon maaf pun kan pisan, para ulama itu vokal sekali. Buat apa kita ngajarin di pesantren tentang fikih, haramnya riba, sementara negara kita meniscayakan bank itu harus ada, riba itu harus ada. Wah, terus buat apa? Terus ulama itu harusnya kritis gitu ya, sampaikan kalimat-kalimat yang menggugah kesadaran umat. Buat apa ada pesantren mengajarkan ilmu-ilmu fikih? Tentang apa? Tentang haramnya perzinahan. Tapi ternyata di Indonesia perzinahan itu asal dilakukan suka sama suka boleh karena rujukannya kepada hukum Belanda. Bahkan di sekitaran akhir-akhir kemarin 2020 itu ada seorang doktor ya, salah satu UIN yang sedang melobi kepada jajaran MUI. Ya, saya punya datanya itu. Supaya MUI mengeluarkan fatwa halal perzinahan sebagai upaya meminimalisir dampak stres dari COVID-19 ini. Bayangkan, Masya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu terjadi di Indonesia loh ya. Satu negeri yang yang penduduk mayoritasnya adalah Muslim, yang konon katanya sudah punya sistem ini harga mati. Buatan ulama sudah cocok dengan Islam, harga mati sehingga nggak boleh dirubah oleh apapun. Loh, faktanya menuntut bebaskannya zina, riba dihalalkan dari dulu, minuman keras dibolehkan segala macam, penjualan aset-aset negara, bahkan termasuk penyerahan tanah-tanah negara kepada pihak swasta. Dalam hari ini oligarki tadi ya. Satu yang jadi sorotan, bencana banjir di Kalimantan, gempa di Mamuju dan sebagainya. Itu Walhi sudah mengatakan bukan akibat daripada tingginya curah hujan, tetapi itu karena diakibatkan eksploitasi batu bara dan penggundulan hutan-hutan menjadi lahan sawit segala macam yang dilakukan oleh asing ya. Kenapa asing dan asing bisa leluasa seperti itu, ugal-ugalan demikian rupa? Karena sudah diizinkan, apalagi setelah ada Omnibus Law. Nah itulah yang disebut kacaunya demokrasi itu. Oleh karena itu maka dari sisi akidah bahwa dengan demokrasi manusia diposisikan menggeser posisi Allah sebagai Al-Hakim, ya seharusnya kan yang membuat hukum itu kan Allah. Halal, haram, baik, buruk, boleh, nggak boleh itu kan Allah. Karena ini bumi Allah, Indonesia ini bumi Allah. Tapi dengan adanya demokrasi, peran serta agama dibuang, Allah tidak boleh ikut campur mengatur ini. Manusialah yang kemudian memposisikan dirinya sebagai pengganti Allah. Maka saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Pernahkah membaca dalam riwayat keterangan-keterangan gitu, ada iblis, ada setan membuat undang-undang yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal? Saya nggak pernah baca. Ya, saya nggak pernah baca. Itu hanya terjadi di dunia manusia yang katanya punya akal. Ternyata kalau sudah demokrasi yang diambil, dia akan akal lebih daripada iblis dan setan. Ya, membuat undang-undang yang jumlahnya tidak sedikit. Yang diharamkan oleh Allah dihalalkan sama dia. Yang dihalalkan oleh Allah dilarang sama dia. Maka Masya Allah,
Kalau dengan satu kehilapan yang disengaja saja iblis berbuat sombong diponis oleh Allah kekal di neraka, bagaimana dengan para pengemban demokrasi yang di dalamnya fakta ini mah bukan bukan dugaan ya, mereka karena posisinya kan menempatkan manusia di posisi Allah. Allahnya digeserkan gitu. Maka apakah tidak lebih dilaknat daripada iblis? Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik saya akan batasi. Ingatlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam surat An-Nisa kata Allah, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Itu Allah bersumpah demi Tuhanmu wahai Nabi Muhammad, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau sebagai hakim wahai Rasulullah. Itu Allah yang bilang. Rasulullah menghakimi manusia dengan apa? Tidak lain. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Annama ilahukum ilahu wahid. Nabi menghakimi manusia itu dengan Quran. Maka kata Allah, tidaklah beriman orang yang tidak menghukumi dengan hukum Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW menghukumi manusia dengan Al-Quran. Bukan cuma itu kata Allah, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." Ketika engkau sudah memutuskan dengan hukum Al-Quran, di dalam hati mereka enggak ada kekecewaan. Kalau sedikit saja kekecewaan, gagal keimanannya. Allah yang bilang, bahkan diawali dengan qasam. Fala wa rabbi. Ini pernyataan serius sekali. Kemudian wa yusallimu taslima. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengatakan jadi entoslah cukup jadi pelajaran. Jangan pernah berharap alih-alih berjuang untuk Islam, tapi cari yang dipakai melalui demokrasi yang lahir dari orang kafir. Kan ini kalau di dalam kitab-kitab, salah satunya adalah dalam kitab Nidhamul Islam, karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ini ranahnya ranah hadarah, peradaban, nilai hidup, ya, ideologi. Itu nggak boleh orang Islam mengambil dari orang kafir. Beda dengan Madaniyah yang sifatnya benda, pakai handphone, pakai mobil, pakai motor. Nggak usah tanya ini buatan mana ini, Kuwait, Saudi kah atau Pakistan. Nggak usah nanya itu. Ini soal apa? Soal benda ya, soal teknologi. Itu apa, perkara umum, nggak ada nilai di situ. Jadi orang Islam bisa ngambil. Tapi kalau sudah hal-hal yang seperti demokrasi, sekulerisme, liberalisme, kapitalisme, sosialisme, umat Islam itu haram ambil. Satu. Terus yang kedua, melalui para ulama, mari ulama harus menjadi contoh. Ya, kalau sudah tahu ini haram, ya sudah tinggalkan. Jangan coba-coba seolah lebih pintar dari Rasulullah. Diangge wae heula kangge sementawis cenah gitu. Kang buat sementara nunggu Imam Mahdi. Buat sementara nunggu hilafah tegak cenah gitu. Saya pakai dulu demokrasi buat jalan jembatan nyebrang. Aduh, nggak boleh, itu nggak boleh. Rasul nggak contohkan itu. Kan namanya ahlu sunnah wal jamaah itu harus totalitas mencontoh Nabi dan sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa'adu alaiha bin nawajid. Kata Nabi, kalau kalian ingin selamat, pegang sunnahku, pegang sunnah khulafa'ir rasyidin. Kalian akan selamat sepanjang zaman. Betapapun dunia dipenuhi dengan berbagai kesesatan, gelap, pekat, ya, kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan. Asal kau berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, Rasul yang jamin, kalian akan selamat. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampaikan ini kepada umat karena umat itu ikut kepada ulama, ya. Jadi ulamanya ulama yang lurus, jangan ulama yang jadi ulama salatin, ya. Sedumuk pemimpin zalim, jahat, menistakan Islam, mengkriminalisasi Islam, menuduh Islam sebagai ancaman segala macam. Cukup, ulamanya ngedukung. Cukup, Habibnya ngedukung. Nggak boleh. Kita menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah oknum turunannya Nabi, duriahnya Nabi.
mati-matian ngebela dolim. Kan Nabi yang bilang, jangan orang dolim jangan didukung. Kata Nabi kan begitu. Faman saddaqahum bikidbihim wa anahum ala dzulmihim fa ulaika laysu minni. Siapa yang membenarkan penguasa bohong, menolong penguasa dolim, fa ulaika laysu minni. Mereka bukan golonganku, kata Nabi. Walastu minhum, aku juga enggak mau dinisbatkan menjadi nabinya buat mereka. Apalagi diharapkan memberikan syafaat. Tidak, kata Nabi. Tetapi kata Nabi, wa man lam yusaddiqhum bikidbihim wa lam yu'inhum ala dzulmihim fa ulaika minni wa ana minhum. Siapa yang tidak membenarkan penguasa bohong, tidak membantu penguasa yang zalim, maka mereka adalah bagian dari umatku dan aku adalah nabinya dia. Insya Allah kalau sudah Nabi mengaku itu, kita ada harapan di akhirat itu mendapat syafaat dari beliau. Karena syafaat Nabi itu sangat-sangat kita idam-idamkan, Masya Allah. Mengingat ibadah kita kan sedikit, dosa kita banyak. Maka mau apa lagi kalau bukan mengharap semoga Rasulullah nanti di akhirat berkenan memandang kita sebagai umatnya. Nanti Rasulullah yang akan meminta kepada Allah, selamatkan ini, karena ini adalah umatku. Itu yang kita idam-idamkan, yang kita rindukan. Cuma tadi kan salah satu jalannya adalah jangan pernah mendukung penguasa zalim. Sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan, karena mengingat sebentar lagi masuk waktu duhur. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Para ulama doakan Al-Fakir. Al-Fakir ingin menjadi, kalau tadi dibilang Al-Alim, ulama segala macam, itu buat saya diaminkan saja. Ya Allah, semoga saya menjadi pecinta ulama, pembela ulama, penerus perjuangan para ulama yang loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya saja, tidak kepada yang lain. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.